Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis dari Bapak Hendro Utomo tentang jenis-jenis pekerjaan kantor. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Sabrina Salsabila, absen 26 dari 10 MPLB 1. Jadi yang pertama itu saya membuat tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang saya buat ada 3. Yang pertama itu menjelaskan pengertian jenis-jenis pekerjaan kantor. Yang kedua melaporkan jenis-jenis pekerjaan kantor. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memberikan contoh dari jenis pekerjaan kantor. Sebelum masuk ke materi, di sini saya membuat motivasi, yaitu masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Maksudnya adalah dengan kita yang selalu usaha dan diiringi dengan berdoa, insya Allah kita bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan dan bisa memiliki masa depan yang cerah. Selanjutnya ada video materi yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah teknologi perkantoran. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan kantor. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian kantor, identifikasi pekerjaan kantor, jenis-jenis pekerjaan kantor. Nah, nanti di sesi akhir kita coba untuk diskusi kelompok. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya mengajak rekan-rekan semua untuk terus menjadi pribadi yang unggul, mengasah keterampilan sehingga mampu berdaya saing, berdaya guna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, pada materi yang pertama kita akan diskusi belajar tentang pengertian kantor. Kantor merupakan tempat aktivitas untuk sekelompok orang yang melakukan kegiatan tata usaha dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, komunikasi, dan perekaman informasi secara baik dan terkendali. Masing-masing pekerjaan kantor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama tim yang sangat solid untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, sekarang menurut pendapat saudara, apa saja yang termasuk dalam kategori pekerjaan kantor? Coba identifikasi dan tuliskan pekerjaan kantor yang saudara ketahui. Silahkan gunakan perangkat yang Anda miliki untuk menemukan informasi tersebut. Nah, setelah rekan-rekan mengidentifikasi secara mandiri, mari kita identifikasi bersama-sama. Jenis-jenis kegiatan kantor yang pertama adalah typing. Pekerjaan mengetik pada dasarnya merupakan pekerjaan juru tulis. Kegiatan tersebut membuat catatan berupa tulisan yang memiliki arti, dapat dikirim, dan disimpan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan kedua adalah calculating, di mana pekerjaan calculating itu adalah menghitung. Pekerjaan menghitung yang dilakukan itu adalah untuk menetapkan data yang berkaitan dengan angka. Kegiatan ketiga adalah checking.
Sebuah kegiatan yang memastikan bahwa sasaran dan hal yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana atau target. Kegiatan yang keempat adalah filing. Kegiatan meletakkan bahan dengan berbagai cara atau alat di tempat tertentu sesuai dengan sistematika dan keamanan. Kegiatan kelima adalah telephoning. Kegiatan melakukan pengiriman ide atau gagasan kepada pihak lain menggunakan media, sehingga mendapatkan respon dari penerima pesan. Jenis kegiatan yang keenam adalah duplicating, yaitu kegiatan memperbanyak bahan menggunakan alat atau cara sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan yang ketujuh adalah sending, di mana kegiatan tersebut menyampaikan informasi dengan cara atau alat dari satu pihak ke pihak lain. Kegiatan terakhir, another job, yaitu kegiatan lain, di mana pekerjaan kantor yang mendukung tugas utama dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya. Sebelum masuk ke pengertian jenis-jenis pekerjaan kantor, saya akan menjelaskan pengertian pekerjaan kantor terlebih dahulu, yaitu pekerjaan kantor adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti mencatat, mengolah, menganalisa, dan melapor. Tugas utama atau visi suatu organisasi atau perusahaan dan umumnya dilakukan di dalam ruangan. Dan selanjutnya, pengertian jenis-jenis pekerjaan kantor. Jenis-jenis pekerjaan kantor adalah ragam aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kita langsung masuk aja ke jenis-jenis pekerjaan kantor. Yang pertama itu ada pekerjaan mengetik. Itu apa sih? Pekerjaan mengetik merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan terkait dengan membuat dokumen dan berkomunikasi secara tertulis atau bahkan mengirim pesan tertulis melalui media masa sekarang ini hampir dilakukan setiap hari. Dan adapun jenis peralatan yang digunakan adalah yang pertama itu ruang kerja dengan perlengkapan meblernya. Yang kedua ada perangkat komputer. Yang ketiga ada laptop dan segala jenis merek smartphone. Yang keempat atau yang terakhir ada mesin pencetak atau penggara dokumen seperti printer, fotokopi, dan scanner. Nah, selanjutnya yang kedua ada pekerjaan menghitung. Pada jenis pekerjaan ini dibutuhkan alat berupa mesin hitung uang dan kalkulator, baik digital maupun manual. Untuk mesin kalkulator, sekarang ini hampir setiap jenis peralatan elektronik sudah dilengkapi dengan aplikasi kalkulator. Sehingga kalkulator saat ini digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan layanan bidang keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada checking atau memeriksa. Checking merupakan peringkat volume pekerjaan nomor 3 setelah pekerjaan menghitung. Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan checking meliputi numbering, dating, labeling, stempel, fingerprint, laser scanner, termogan, CCTV, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses kerja lainnya. Selanjutnya, yang keempat ada filing atau menyimpan workup. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan filing adalah komputer, smartphone, alat penyimpan data eksternal seperti flash disk, kartu memori, disk, dan lainnya. Yang kelima, ada telephoning atau menelpon. Jenis pekerjaan ini juga membutuhkan peralatan seperti pesawat telepon, smartphone,
komputer, dan media elektronik lainnya yang digunakan dalam melakukan komunikasi langsung seperti LCD, mikrofon, dan lainnya. Yang keenam ada duplicating atau menggandakan. Dalam pekerjaan kantor, penggandaan dilakukan pada pekerjaan mengetik seperti mengcopy file, mengimpor file, mengupload file, mengkonvert file. Untuk jenis dokumen digital, dalam melakukan penggandaannya cukup menggunakan peralatan komputer atau laptop dan smartphone dengan perlengkapan jaringan internet dan aplikasi yang memadai. Sedangkan untuk pekerjaan penggandaan dokumen manual dapat dilakukan dengan mesin pengganda. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir ada mailing atau mengirim surat. Jenis pekerjaan pengiriman surat sekarang ini sudah lebih praktis dilakukan dan cepat diselesaikan. Oleh karena sekarang ini surat sudah berbentuk surat elektronik. Kegiatan pengiriman dalam pekerjaan kantor tidak sekedar pengiriman surat saja, melainkan pengiriman dokumen lainnya yang sekarang marak dilakukan oleh setiap kantor atau instansi, yaitu pengiriman dengan jasa kurir. Bahkan sekarang ini telah menjamur jenis layanan jasa pengiriman dokumen dan barang yang ada. Untuk peralatan yang dibutuhkan dalam proses ini adalah komputer atau laptop yang dilengkapi aplikasi jasa pengiriman. Mungkin saya hanya menambahkan satu lagi, yaitu other, lain-lain. Lain-lain yang dimaksud adalah pekerjaan kantor yang dilakukan seperti melakukan negosiasi terhadap bagian atau unit terkait dalam memberikan layanan, melakukan koordinasi dengan unit atau pihak lain. Semua kegiatan tersebut tidak membutuhkan peralatan yang berarti. Hanya saja kadang dibutuhkan dokumen seperti kamera yang sekarang ini sudah terdapat pada smartphone. Foto atau gambar yang diambil merupakan bukti dari kegiatan terkait. Demikianlah pembahasan mengenai jenis-jenis pekerjaan kantor. Jenis yang telah disebutkan di atas pun masih hanya segelintir saja, sebab setiap perusahaan umumnya memiliki tugas kantor yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya masing-masing, tergantung dari jenis pekerjaannya, termasuk juga peralatan yang digunakan. Sehingga ada banyak sekali jenis pekerjaan kantor yang ada, baik itu yang bersifat ketatausahaan maupun bersifat non-ketatausahaan. Laptop menjadi alat yang sangat penting untuk jenis pekerjaan yang bersifat administratif, sehingga laptop untuk pekerjaan kantor ini perlu memiliki spesifikasi yang cukup baik. Pekerjaan kantor merupakan salah satu jenis pekerjaan yang cukup diidam-idamkan, karena pada umumnya suasana kerjanya cukup menyenangkan, seperti tata ruang kantor yang ber-AC, tersedia perabot kantor yang memadai, menggunakan laptop kantor, menggunakan wifi unlimited, kursi dan meja kerja yang nyaman, dan asyiknya berdiskusi dengan kolega terkait pekerjaan. Akhirnya kita sampai di ujung presentasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih
Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.